Baik, saya Blandina Avela Sudarto. Saya akan mempresentasikan hasil resume saya. Langsung saja, pengertian dan tujuan pendidikan inklusi. Pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Tujuan pendidikan inklusi yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusi. Yang kedua, anak dapat belajar secara mandiri dengan mencoba, memahami dan menerapkan pelajaran yang diperoleh di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Selanjutnya, karakteristik peserta didik di sekolah inklusi. Yang pertama, karakteristik peserta didik anak inklusi. Karakteristik dalam pendidikan inklusi tergabung dalam beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi. Yang pertama, hubungan. Hubungan ramah dan hangat. Contoh untuk anak tunarungu. Guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Kedua, kemampuan guru. Peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda, serta orang tua sebagai pendamping. Ketiga, pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai, membentuk lingkaran, atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Keempat, materi belajar. Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Contoh pembelajaran matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang, dan menyenangkan melalui bermain peran, menggunakan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa. Kelima, sumber guru. Yang kelima, sumber guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contoh meminta anak untuk membawa media belajar yang mudah didapat ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pelajaran tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi. Penilaian observasi foto video, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Selanjutnya, asesmen di sekolah inklusi. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Berhubungan tujuannya untuk kegiatan asesmen untuk memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan terkhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Berikutnya, kurikulum di sekolah inklusi. Yang pertama, pembelajaran di sekolah inklusif. Sekolah inklusif merupakan menceritakan setiap siswa diberikan perhatian dan dukungan yang tepat. Setiap siswa diberikan perlakuan yang adil. Ketiga, setiap siswa berhak atas pendidikan dalam kelompok sebaya. Keempat, program pendidikan ditawarkan kepada setiap siswa. Kedua, peranan siswa non-ABK. Tutoring atau anak sebagai tutor.
kompetensi keduanya berbeda. Yang pertama, anak tanpa kebutuhan khusus membagikan ilmu dan pengalamannya kepada anak dengan kebutuhan khusus. Kedua, anak tanpa kebutuhan khusus menjadi model bagi anak dengan kebutuhan khusus atau sebaliknya. Collaboration atau kolaborasi sebaya. 1. Kompetensi keduanya sama. Anak berkebutuhan khusus dan tanpa berkebutuhan khusus menghadapi permasalahan nyata yang harus dipecahkan bersama-sama. Kunci pembelajaran di kelas inklusi yang pertama, 1. Akomodasi pembelajaran dan rencana pembelajaran individual. Berikutnya, kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusi. Kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusi berlangsung dengan pendekatan bahan ajar dan media yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru diminta untuk aktif, inovatif dan kreatif dalam menyajikan pembelajaran. Berikutnya, prinsip pembelajaran dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, sikap guru yang positif. 2. Interaktif promosi. Ketiga, pencapaian di kompetensi. Tiga, pencapaian kompetensi. 4. Pembelajaran adaptif. 5. Konsultasi kolaboratif. 6. Hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga. 7. Belajar dan berpikir independen. 8. Belajar sepanjang hayat. Berikutnya, tentang sarana dan prasarana pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan, dapat berupa untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Contohnya, yang pertama, alat pelajaran. Untuk merekam bahan pelajaran atau alat pelaksanaan kegiatan belajar. Kedua, alat peraga. Untuk meragakan objek atau materi pelajaran yang tidak tampak mata atau tak terindera atau susah untuk diindera. Ketiga, media pendidikan. Sesuatu yang agak lain sifatnya dari alat pembelajaran dan alat peraga. Berikutnya, kegiatan pembelajaran inklusi. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan normal pada umumnya untuk belajar. Tujuan pendidikan inklusi adalah usaha sadar mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk spiritual keagamaan dan pengendalian diri dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya. Tujuan yang ingin dicapai oleh guru-guru dalam pendidikan inklusi antara lain, yang pertama, guru akan memperoleh kesempatan belajar dengan setting inklusi. 2. Terampil dalam melakukan pembelajaran kepada pendidikan yang memiliki latar belakang beragam. Berikutnya, kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi. Yang pertama, observasi pendidikan inklusi di SD membuat laporan observasi sekolah inklusi di SD.